Sebelum Adam menjejakkan kaki di bumi, sebelum jin berlari di antara bayang-bayang, ada makhluk yang telah lebih dulu menguasai dunia. Namun mereka semua dilenyapkan oleh langit. Malaikat pun bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Pertanyaan ini bukan protes, tapi peringatan. Sebab mereka pernah melihat darah ditumpahkan, tanah disucikan dengan api, dan bumi menangis dalam senyap. Hari ini kita melangkah menelusuri jejak-jejak itu, jejak makhluk-makhluk sebelum manusia. Kisah yang tak diajarkan di sekolah, tapi bergetar di antara ayat dan atsar. Wahai para sahabat KSI, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian merenung, mengapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hendak menciptakan seorang khalifah di bumi, para malaikat tidak langsung menyambut dengan tasbih, tapi justru bertanya penuh keheranan, apakah engkau hendak menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Apakah para malaikat mempertanyakan keputusan Rabbul Alamin? Tentu tidak. Mereka tidak sedang berprasangka, melainkan bertanya atas dasar pengetahuan dan pengalaman terdahulu. Tapi, pengalaman dari siapa? Inilah pertanyaan yang jarang disentuh, bahkan dalam banyak majelis ilmu. Bumi yang kita pijak ini, sebelum ditiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihi salam, ternyata bukan ruang kosong yang belum tersentuh sejarah. Ia telah lama menjadi saksi bisu atas jejak makhluk-makhluk misterius yang namanya nyaris tenggelam dalam kabut zaman. Mereka tidak disebut gamblang dalam Al-Quran, namun riwayat salaf, atsar para sahabat, serta lembaran kuno sejarah dan arkeologi memberikan secercah cahaya untuk menyingkap tabir mereka. Imam Al-Kalbi dan sebagian mufasir menyebut bahwa sebelum jin, bumi telah dihuni oleh kaum Hin dan Bin. Mereka bukan manusia, bukan pula jin, melainkan makhluk yang memiliki rupa, namun tanpa kesempurnaan akal dan spiritualitas. Mereka hidup berkelompok, membangun komunitas, namun perlahan terjerumus dalam kebiadaban. Kekuasaan disalahgunakan, penindasan merajalela, dan kerusakan bumi pun menjadi tak terelakkan. Maka Allah mengutus pasukan malaikat untuk membinasakan mereka. Riwayat dalam Al-Dur Al-Manthur menuturkan bagaimana langit bergerak ketika bumi sudah tidak mampu lagi menahan kerusakan mereka. Banyak ulama meyakini bahwa pengalaman menyaksikan makhluk seperti Hin dan Bin inilah yang membuat para malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan lagi makhluk yang merusak seperti mereka? Setelah mereka dimusnahkan, bumi tak dibiarkan sunyi. Allah menciptakan bangsa jin dari marij min nar, api panas yang tidak berasap. Jin diberi kebebasan memilih sebagaimana manusia kelak. Mereka membangun kerajaan, mengenal peradaban, namun juga menyentuh kegelapan. Sebagian menjadi penyembah Allah, namun banyak pula yang menyombongkan diri, menyembah hawa nafsu, dan menguasai bumi dengan kekerasan. Peperangan antar kabilah jin mewarnai langit bumi. Sihir, darah, dan kekuasaan menjadi barang dagangan. Hingga Allah kembali mengutus para malaikat untuk mengembalikan keseimbangan, dan di antara mereka terdapat satu makhluk yang berbeda. Namanya Azaziel. Ia adalah jin saleh, tekun beribadah, bahkan sampai diangkat ke langit dan duduk di majelis para malaikat. Namun kesombongannya terhadap makhluk baru bernama Adam
akan menjadi asal mula kejatuhannya. Dalam sumber-sumber kuno yang nyaris hilang dari peredaran, disebut nama makhluk misterius, Tabirun Nasar. Mereka bukan sepenuhnya gaib, tapi juga bukan sepenuhnya fisik. Sebagian menyebut mereka hidup berdampingan dengan jin, sebagian lain menyebut mereka sebagai makhluk dimensi antara. Mereka mungkin yang melahirkan legenda-legenda tentang peradaban purba, kota hilang, teknologi kuno, hingga arsitektur megah yang tak bisa dijelaskan logika zaman. Namun, tidak ada dalil qat'i yang menegaskan keberadaan mereka. Hanya secuil kisah dan petunjuk samar, seperti kabut tipis yang menutupi sisa-sisa reruntuhan masa silam. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Adam alaihi salam tinggal di surga tidak sebentar. Bisa jadi jutaan tahun jika dihitung dengan waktu bumi. Sebab Allah berfirman, "Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian." Quran Surah Al-Hajj 47. Selama Adam berada di surga, bumi mungkin sedang disiapkan, atmosfer dibentuk, rotasi distabilkan, iklim disesuaikan, hingga akhirnya cocok sebagai tempat tinggal manusia. Dan ketika waktu itu tiba, setelah larangan dilanggar, Adam pun diturunkan ke bumi, membawa tugas, amanah, dan sejarah baru sebagai khalifah. Sahabat KSI, mari kita renungkan. Kita bukan makhluk pertama yang menginjak bumi ini, tapi kitalah yang dipilih menjadi khalifah. Kita punya akal, iman, dan tanggung jawab untuk menjaga bumi yang diwariskan kepada kita. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh menjaga? Ataukah kita hanya mengulang bab kelam yang sama dari kisah Hin, Bin, Jin, dan makhluk-makhluk yang kini tinggal nama? Wallahu a'lam bisyawab. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang mengingat asal-usul dan tidak lalai dalam amanahnya.